bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Kali ini kita akan masuk ke dalam materi sistem reproduksi pada tumbuhan. Jadi, sistem reproduksi tumbuhan terbagi dua, yaitu ada yang pertama reproduksi vegetatif dan yang kedua adalah reproduksi generatif, di mana reproduksi vegetatif adalah reproduksi tanpa terjadinya proses pembuahan atau fertilisasi, sedangkan reproduksi secara generatif adalah reproduksi yang melalui proses pembuahan atau fertilisasi, di mana reproduksi vegetatif itu sendiri terbagi atas dua, yaitu reproduksi vegetatif secara alami dan reproduksi vegetatif secara buatan. Di bagian awal ini kita akan membahas yang pertama, reproduksi vegetatif alami. Reproduksi vegetatif alami adalah reproduksi yang terjadi secara alamiah atau tanpa bantuan manusia. Jadi, reproduksi vegetatif alami terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya, perkembangbiakan dengan umbi lapis, umbi batang, geradi atau stolon, akar tunggal, spora, tunas, dan yang terakhir adalah tunas adventif. Nah, apa itu umbi lapis? Umbi lapis adalah tumbuhnya tunas di sela-sela umbi. Contohnya adalah bawang bombay dan bawang merah. Yang B adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang beralih fungsi sebagai tempat penimbunan makanan. Contohnya ada pada kentang. C. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh besar menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah wortel dan singkong atau ubi kayu. Yang D adalah geradi atau stolon, yang merupakan batang yang menjalar dan tumbuh tunas pada ruas-ruas batangnya. Contohnya terdapat pada buah stroberi. Yang E ada akar tinggal, yang merupakan tunas yang tumbuh pada batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya adalah jahe, kunyit. Yang F, spora. Spora adalah tunas yang tumbuh di daun pada tumbuhan tingkat rendah. Contohnya tumbuhan paku-pakuan yang sering kalian lihat di bagian bawah dari kebun sawit. Yang G, partunasan. Partunasan adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping tumbuhan induknya. Contohnya pohon pisang dan pohon bambu. Dan yang terakhir, bagian H adalah tunas adventif, yang merupakan tumbuhnya calon tunas pada bagian-bagian tertentu seperti pada daun dan akar. Contohnya itu terdapat pada tanaman cocor bebek. Nah, sedangkan reproduksi vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya campur tangan dari manusia, anak-anak. Jadi, reproduksi vegetatif buatan itu terdiri dari beberapa jenis. Ada nanti mencangkok, ada nanti stek, ada nanti yang ketiga merunduk, ada menyambung atau ovulasi, dan yang terakhir ada bentuk jaringan pada tumbuhan. Coba perhatikan kedua gambar mangga berikut ini. Kira-kira adakah perbedaannya?
Mangga yang A adalah mangga yang berukuran tinggi dan sudah menghasilkan buah. Sementara mangga yang B adalah mangga berukuran pendek yang sudah juga menghasilkan buah. Nah, dari yang kalian lihat, kira-kira kenapa mangga yang B berukuran pendek tapi sudah berbuah? Nah, jadi mangga yang B adalah mangga yang mengalami reproduksi vegetatif secara buatan, yaitu mencangkok. Nah, apa itu mencangkok? Mencangkok adalah perbanyakan vegetatif buatan dengan memanfaatkan kambium yang ada di batang. Jadi, syarat utama mencangkok adalah tumbuhan yang memiliki kambium, yaitu tumbuhan dikotil dan tumbuhan gimnosperme. Jadi, bagaimana caranya mencangkok? Coba perhatikan video berikut ini. Banyak kambium harus hilang karena kita buang kambiumnya bertujuan untuk ini luka yang ini kambiumnya kita kerok, kita buang semua. Ini kita tempelkan, nanti akar keluar, nggak perlu siram, beda dengan. Jadi, apa saja keunggulan dari mencangkok? Yang pertama, pohon yang dicangkok umumnya lebih cepat berbuah dibandingkan induknya. Yang kedua, pohon yang dicangkok menghasilkan buah yang sama dengan induknya. Dan yang ketiga, pohon yang dicangkok memiliki ukuran yang kecil atau pendek. Sedangkan kelemahan dari mencangkok hanya satu, yaitu berakar serabut, di mana tumbuhan yang berakar serabut adalah tumbuhan yang mudah tumbang ketika terkena badai. Yang D adalah stek. Stek merupakan perbanyakan vegetatif buatan dengan cara menanamkan organ tubuh dari tumbuhan ke dalam tanah. Jadi stek itu terbagi dua, ada stek batang dan ada stek daun. Stek batang contohnya adalah batang dari singkong yang ditanamkan ke tanah dan tumbuh menghasilkan singkong yang baru. Sementara stek daun contohnya adalah cocor bebek. Jadi ketika diambil potongan daun dari cocor bebek dan ditanamkan ke tanah, akan tumbuh menjadi tumbuhan cocor bebek yang baru. Yang C adalah merundu. Merundu adalah perbanyakan vegetatif buatan dengan cara menanamkan batang yang masih hidup ke dalam tanah, seperti gambar berikut ini. Contohnya terdapat pada bunga melati. D. Menyambung atau okulasi. Apa itu menyambung? Menyambung atau okulasi adalah reproduksi vegetatif buatan dengan cara menyambungkan kedua batang tanaman sejenis yang berbeda pohon. Contohnya itu mangga. Seperti gambar berikut ini. Yang E, kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan tumbuhan adalah perbanyakan vegetatif buatan dengan memanfaatkan
sifat totipotensi yang ada pada tumbuhan. Apa itu sifat totipotensi? Totipotensi adalah kemampuan setiap sel pada tumbuhan untuk dapat tumbuh menjadi satu individu yang baru. Contohnya, misalnya kita ambil satu daun dari tanaman mangga, kemudian kita potong kecil-kecil dan kita tanamkan ke media khusus. Oke, setelah kita tanamkan, bayangkan dari satu daun yang kita ambil tadi dan kita potong-potong dapat menghasilkan 100 tanaman, bahkan ribuan tanaman yang baru. Selanjutnya kita akan membahas di bagian kedua, yaitu reproduksi secara generatif. Reproduksi generatif adalah reproduksi yang terjadi melalui proses pembuahan atau fertilisasi. Jadi, proses pembuahan pada tumbuhan berbiji yang berfertilisasi menghasilkan zigot berupa biji tanaman. Jadi, biji pada tanaman adalah berupa zigot. Proses pembuahan pada tumbuhan berbiji itu terbagi dua, yaitu tumbuhan gimnospermae dan tumbuhan angiospermae. Tumbuhan gimnospermae contohnya adalah pinus yang mengalami pembuahan tunggal, yang artinya hanya mengalami satu kali fertilisasi, di mana hanya terbentuk biji. Sedangkan tumbuhan angiospermae, contohnya mangga, mengalami pembuahan ganda, yang artinya mengalami 2 kali proses fertilisasi, di mana terbentuk biji sekaligus juga terbentuk buah. Skemanya dapat kalian lihat perbedaannya pada gambar berikut ini. Jadi, alat perkembangbiakan secara seksual atau generatif pada tumbuhan gimnospermae adalah berupa stropidus atau runju. Sedangkan pada tumbuhan angiospermae berupa bunga. Demikianlah materi kita kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa minggu depan.